Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kuliah online hari ini. Simak terus sampai habis ya. Sebelum kita membahas bagaimana sejarah uang dan siapa sih yang menciptakan uang itu sendiri, kita harus tahu apa sih ekonomi moneter itu. Jadi, ekonomi moneter adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang bagaimana sifat dan pengaruh uang terhadap perekonomian negara. Sejarah uang ada 5 tahap. Yang pertama ada tahap sebelum barter, tahap uang barang, tahap uang logam, dan yang terakhir adalah tahap uang kertas. Pada tahap sebelum barter, manusia belum mengenal sama sekali yang namanya pertukaran ataupun teknologi. Manusia pada saat itu berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Misalnya, jika manusia lapar, maka mereka akan mencari makanan di hutan dengan berburu hewan dan mencari buah-buahan untuk dikonsumsi sendiri. Jadi, singkatnya apa yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, perkembangan selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhannya. Sehingga mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. Akibatnya, muncullah sistem barter. Pada tahap ini, barang ditukar dengan barang. Namun, pada akhirnya, banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dengan sistem ini. Di antaranya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya, serta kesulitan untuk memperoleh barang yang nilainya sama untuk dipertukarkan. Nah, untuk mengatasinya, mulailah timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu yang digunakan sebagai alat tukar, sehingga muncullah sistem tahap uang barang. Pada tahap ini, garam dan kerang digunakan sebagai alat tukar dan alat pembayaran upah oleh orang Romawi. Namun, meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada, di mana garam dan kerang tersebut belum memiliki pecahan sehingga penentuan nilai uang belum ada, serta benda-benda tersebut mudah hancur atau tidak tahan lama. Kemudian muncullah yang dinamakan sistem uang logam. Pada tahap ini, logam yang dijadikan alat tukar menukar karena digemari umum, tahan lama, tidak mudah rusak, mudah pecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. Logam yang menjadi alat tukar yakni emas dan perak. Namun, seiring berjalannya waktu, perkembangan tukar-menukar dengan uang logam terus bertambah. Sementara, jumlah uang logam mulia sangatlah terbatas, sehingga penggunaan uang logam juga sulit dilakukan dalam transaksi yang besar, sehingga diciptakanlah sistem uang kertas. Pada tahap ini, mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti kepemilikan emas dan perak sebagai alat untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak, sehingga masyarakat tidak lagi menggunakan emas atau perak sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan uang kertas sebagai alat tukar. Selanjutnya, siapa sih yang mencetak uang di Indonesia? Bank Indonesia atau bukan? Salah ya, bukan Bank Indonesia, tetapi Perum Peruri. Perum Peruri adalah badan usaha milik negara
yang ditugasi untuk mencetak uang rupiah, baik uang kertas maupun uang logam. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2006, Perum Peruri diberikan tugas dan wewenang untuk mencetak 5 produk unggulan, yakni uang, paspor Republik Indonesia, pita cukai, materai, dan sertifikat tanah. Setiap produk yang dicetak oleh Perum Peruri mempunyai ciri khusus yang mengutamakan segi-segi pengamanan, mengingat dokumen tersebut merupakan dokumen negara yang sangat vital. Oleh karena itu, Perum Peruri selalu memfokuskan unsur-unsur keamanan pada setiap produk cetakannya. Meskipun Peruri menjadi perusahaan pencetak uang milik Indonesia, Peruri tidak hanya mencetak uang rupiah sebagai mata uang Indonesia, tetapi Peruri juga mencetak uang dari berbagai negara lain. Misalnya, mata uang ringgit dari Malaysia, mata uang taka dari Bangladesh, mata uang rupiah dari Sri Lanka dan Nepal, kemudian mata uang baht dari Thailand, dan yang terakhir adalah mata uang peso dari Filipina. Nah, berbicara tentang uang, apa saja sih bahan baku pembuatan uang kertas rupiah Indonesia? Uang kertas rupiah Indonesia terbuat dari serat kapas. Pemilihan bahan dari serat kapas dikarenakan bersifat lebih lentur, tidak mudah sobek, dan lebih tahan lama. Selain itu, pertimbangan perilaku masyarakat Indonesia dalam memelihara uang, khususnya uang kertas, di mana masyarakat Indonesia masih ada yang menyimpan uangnya di dalam saku pakaian mereka, lalu disetrika ataupun dicuci, sehingga pada saat uang tersebut disetrika ataupun dicuci, uang tersebut tidak akan mudah rusak karena terbuat dari serat kapas. Lalu, apa sih perbedaan Peruri dan Bank Indonesia dalam mengelola uang? Jadi, Peruri menerima orderan cetak uang kertas dan uang logam dari Bank Indonesia. Kemudian, Peruri mendesain dan mencetak uang tersebut. Namun, pencetakan uang yang dilakukan oleh Peruri adalah di bawah kendali Bank Indonesia. Misalnya, Bank Indonesia memberikan amanah kepada Peruri sebanyak 1 miliar. Maka, Peruri akan mencetak uang sebanyak 1 miliar, tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian, tugas Bank Indonesia dalam mengelola uang yaitu melakukan penarikan dan pengedaran uang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, Bank Indonesia senantiasa memastikan kebutuhan uang tunai masyarakat dapat tersedia dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan kondisi layak edar. Bank Indonesia secara rutin melakukan penarikan uang yang tidak layak edar di masyarakat dan menggantikannya dengan uang dalam kondisi layak edar. Kemudian, dengan monitoring yang ketat, Bank Indonesia memastikan bahwa jumlah uang yang ditarik dan dimusnahkan dari waktu ke waktu tidak akan pernah lebih dari yang dicetak dan diedarkan ke masyarakat.